Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Bapak harap kalian dalam keadaan sehat, kalian dalam keadaan semangat, tentunya dalam perlindungan Tuhan. Kali ini kita akan belajar kembali mengenai pelajaran olahraga. Nah, minggu sebelumnya kita sudah belajar ya. Kita sudah belajar 2 bab tuh. Yang pertama mengenai permainan bola besar. Masih ingat gak permainan bola besar apa yang kita lakukan? Ya, yaitu permainan bola voli mini ya. Bola voli mini itu permainan bola besar. Kemudian yang kedua yaitu permainan bola kecil. Apa? Masih ingat gak? Ya, yaitu permainan bola kasti. Nah, hari ini kita akan belajar ke materi berikutnya yaitu bab 3 mengenai pelajaran atletik. Ada yang tahu nggak atletik itu apa? Ya, atletik itu merupakan induk dari semua cabang olahraga. Kenapa dibilang induk dari semua cabang olahraga? Atau biasa kalau di Inggris itu dibilangnya mother of sport. Kenapa bisa dibilang seperti itu? Ada yang tahu? Ya, Bapak kasih tahu. Jadi kenapa atletik disebut dengan mother of sport atau induk dari semua cabang olahraga? Karena atletik itu memiliki gerakan-gerakan dasar yang ada di dalam perlombaan-perlombaan atau cabang-cabang olahraga lainnya atau gerak dasar lainnya seperti bola basket, kasti, dan sebagainya macamnya. Karena atletik meliputi berjalan, kemudian berlari, melompat, kemudian ada melempar, ada menangkap juga. Jadi ada meliputi semuanya ya. Bapak mau tanya, kalau di permainan bola basket ada nggak berlari? Ada ya, berlari ya. Nah, kemudian melempar ada nggak? Ada. Kalau nembak pasti ada. Nembak itu lempar ya. Kemudian passing juga lempar. Ada nangkap nggak? Ada juga nangkapnya. Begitu juga dengan permainan kasti. Kasti kan ada tangkapnya, ada lemparnya juga ya. Ada berlarinya juga. Oleh sebab itu atletik disebut induk dari cabang semua olahraga ya, atau mother of sport. Nah, hari ini kita akan belajar gerakan dasar dari atletik. Tapi kita akan belajar beberapa dulu ya. Yang pertama kita akan belajar berjalan dulu. Kemudian yang kedua kita akan belajar berlari ya, gerakan lari. Kemudian yang ketiga adalah gerakan melompat. Nah, nanti kalian akan mempraktekkan. Jadi Bapak akan kasih tahu lagi instruksinya nanti di belakang. Sementara Bapak akan menjelaskan terlebih dahulu bagaimana sih cara-caranya dan apa saja yang harus kalian lakukan. Nah, pertama itu kita akan belajar mengenai gerak jalan. Jadi gerak jalan itu ada jalan depan. Jalan depan itu artinya kita berjalan pandangannya lurus ya. Pandangannya lurus, kalian seperti berjalan biasa ya, berjalan seperti ini. Berjalan seperti biasa. Pandangan lurus, kemudian jalannya juga lurus ya. Ya, ini gerak jalan. Oke. Kemudian yang kedua ada gerak jalan samping. Oke. Kalau samping artinya kemana? Kalau samping ke belakang bukan? Bukan. Ke depan bukan? Bukan. Tapi ke samping, ke kiri atau ke kanan. Pandangannya tetap lurus, tapi langkahnya ke samping. Nah, seperti ini ya. Oke, misalkan ke kiri seperti ini ya. Jadi kalian harus paham, ada gerak jalan depan, ada gerak jalan samping, kemudian ada gerak jalan cepat. Kalau gerak jalan cepat biasanya ini ada di perlombaan juga, gerak jalan cepat ya. Nah, contohnya seperti ini. Jadi jalannya itu ya cepat, pandangan tetap lurus, jadi jalannya cepat, tapi biasanya diayun seperti ini ya. Oke. Beda dengan berlari ya. Kalau berlari itu ya berlari, tapi ini berjalan, hanya saja gerakannya lebih cepat. Jadi berjalan seperti biasa, gerakannya lebih cepat ya. Oke, mengerti anak-anak? Sampai sini mengerti ya. Nah, kemudian gerakan dasar yang kedua kita akan belajar mengenai gerak dasar berlari ya, berlari. Biasanya kalau kalian berolahraga atau pemanasan itu ada yang namanya jogging ya, jogging atau lari kecil. Nah, itu juga berlari
Jadi lari kecil itu seperti apa? Seperti ini, Bapak contohkan. Tangannya diayunkan ya. Jadi tangannya ini ada di bagian depan dada ya. Kemudian diayunkan. Misalkan jogging seperti ini. Dekat saja ya. Jadi seperti ini ya. Nah, ini gerakan jogging. Tapi kalau lari cepat itu berarti larinya lebih cepat. Bisa tangannya lebih diayunkan seperti ini ya, dan langkahnya lebih jauh jaraknya ya. Kalau jogging kan pelan-pelan aja, tapi kalau lari cepat biasa langkahnya lebih jauh. Oke, nah itu kemudian Bapak akan mengajarkan. Ini tidak ada di buku, tapi Bapak akan mengajarkan. Kalaupun ada ini supaya kalian ada tambahan ini ya, ada tambahan bagaimana cara melakukan start pada saat berlari cepat, biasanya di perlombaan-perlombaan. Nah, tapi sayangnya kali ini Bapak tidak mempunyai alatnya seperti tolakan untuk berlari ya. Tapi kali ini Bapak akan memberikan contohnya saja. Jadi seharusnya ada gambaran untuk tolakan berlari. Jadi nanti biasanya ada papan sini. Jadi bentuknya itu besi. Kaki satu ini seperti ini ya. Nah, kemudian satu kaki seperti ini. Nah, saya ini garis start. Biasanya ini ada papan tolakan di sini. Kayak untuk tolakan lari ya. Jadi, nah, kakinya dilipat seperti ini. Kemudian tangannya itu huruf V seperti ini. Dan sejajar seperti ini ya. Oke. Kemudian tangan jarak antara lutut ini dengan lutut ini itu satu kepal aja. Ya. Oh sorry, pertama kaki depan ini ya seperti ini, satu kepal jaraknya. Ya. Kemudian tangan ini di ujung sepatu seperti ini, dan ini nggak usah terlalu jauh, tapi cukup segini saja. Ya. Biasanya ada 3 aba-aba, bersedia, siap, ya. Jadi biasa bersedia dari berdiri dulu, bersedia. Kemudian turun, ini bersedia ya. Ingat, satu kepal, kemudian tangannya. Kemudian siap, pandangan ke depan ya, siap, baru diangkat. Aba-aba siap, diangkat. Jadi bukan digeser seperti ini, bukan. Tapi dari sini kakinya diangkat. Siap, pandangan ke depan. Kemudian, ya, lari. Oke, gerakannya seperti itu. Jadi ada 3 bawah, bersedia, dari berdiri kemudian jongkok, ya. Oke, jongkok, siap-siap, jump, pandangan ke depan, kakinya di ya, lari, ya. Jadi ada 3 baba, ingat, bersedia, siap, ya. Atau biasanya kalau bahasa Inggris itu ready, set, go. Jadi ada 3. Ready, set, go. Ya. Kemudian di cabang atletik biasanya perlombaan lari ini sering diperlombakan. Biasanya di Asian Games ada, SEA Games juga ada, bahkan Olimpiade pun ada di seluruh dunia. Dan biasanya tergantung lintasannya, bukan seperti ini ya. Jadi ini bukan lintasan untuk berlari. Ini hanya sebagai contoh saja. Jadi lintasan lari itu biasanya ada di stadion, ya, dan ada pasir warna oranye, biasanya seperti itu ada. Kemudian ada lintasannya, gambar lintasan itu bisa ada nomornya 1, 2, 3, 4 sampai 5 atau berapa gitu, 8 ke 10. Nah, itu lintasannya. Kemudian jaraknya ada lari lomba nomor 100 meter, kemudian ada 200 meter, 300, 400, bahkan ada sampai ribuan. Biasanya kalau ribuan itu namanya lari maraton. Jadi ingat ya, kalau lari maraton itu lebih jauh, biasanya sampai 5.000 meter atau berapa, itu lari maraton ya. Kalau lari cepat itu paling hanya 100 meter ya, 200 meter seperti itu ya. Jadi kalian harus ingat, beda lari maraton, lari jauh, atau dengan lari cepat. Ya, memang yang menentukannya adalah siapa yang pertama duluan sampai, ialah pemenangnya. Memang sama, siapa yang paling cepat. Hanya saja kalau lari maraton, mereka tidak selalu larinya cepat. Ya, biasanya
ada joggingnya juga. Tapi kalau lari cepat, karena lintasannya pendek, maka larinya harus cepat, ya. Itu jadi membedakannya. Oke. Kemudian ada yang kalian ingin pertanyakan, silakan kalian tanyakan. Nanti kita akan praktekkan, ya. Oke. Kemudian gerak dasar yang ketiga, ya, dari cabang atletik atau olahraga atletik, yaitu adalah melompat, ya. Melompat itu ada melompat tanpa awalan dan juga melompat dengan awalan, ya, ada dua. Nah, kali ini Bapak akan jelaskan dulu. Tapi sebelumnya, sebelum Bapak jelaskan, Bapak mau tanya dulu. Menurut kalian, lompat dengan loncat itu sama atau beda? Sama atau beda? Lompat dengan loncat. Oke. Lompat dan loncat itu berbeda, ya. Jika lompat itu menggunakan satu kaki. Jadi contohnya seperti ini, ya. Jadi kita berlari, ya, ini misalnya dari sini berlari acak-acak, kemudian lompat. Nah, itu melompat, ya. Itu lompat menggunakan tolakan satu kaki, ya. Atau tumpuannya hanya satu kaki. Seperti ini, itu namanya lompat. Kemudian yang kedua, loncat. Kalau loncat itu tumpuannya dua kaki, ya. Oke, kalau loncat itu tumpuannya dua kaki, ya. Ingat, Bapak kasih contoh. Jadi misalnya dari sini, ya, kita berlari, kemudian loncat, ya. Jadi ingat, bedanya lompat tumpuannya satu kaki, loncat dengan tumpuan dua kaki. Nah, biasanya untuk perlombaan apa sih diadain lompat dan loncat ini? Ya, biasanya di cabang atletik itu ada perlombaan namanya lompat jauh, ya. Lompat jauh itu biasanya ada bak pasir, tapi sayangnya di sini nggak ada, ya. Jadi Bapak ini anggap saja sebagai contohnya, ya. Jadi biasanya ada bak pasir, anggap ini bak pasir, kemudian nanti akan ada papan. Ini papan. Nah, fungsinya papan itu untuk apa? Fungsinya papan ini adalah sebagai batasnya untuk lompat atau tolakan untuk melompat atau meloncat, ya, terserah. Tapi itu sebagai tolakannya. Kalau misalkan kakinya melewati seperti ini, maka ini akan didiskualifikasi, ya, atau dianggap gagal. Jadi tidak dihitung kalau dalam perlombaan. Tapi kalau kakinya berada di sini, nah, berarti ini akan dihitung. Jadi yang dihitung apanya, Pak? Yang dihitung adalah seberapa jauh melompat atau meloncat. Contohnya seperti ini, ya, contohnya seperti ini. Jadi Bapak akan mempraktekkan. Jadi dari gerakan berlari terlebih dahulu. Jadi pertama, sebagai awalannya adalah akan berlari. Jadi Bapak akan berlari dari sana, kemudian Bapak akan melakukan lompatan, ya, seberapa jauh. Jadi Bapak akan secara gambaran akan memperlihatkan bagaimana sih perlombaan dalam lompat jauh. Contoh seperti ini, misalkan, ya. Jadi lompat dari sini, mau berlari dari sini, ya, berlari. Mulai dari awalan berdiri, ya, dari awalan berdiri, lari, kemudian, nah, seperti itu. Nah, kemudian dari jaraknya seperti ini, lihat, perhatikan. Papan itu ke kaki yang paling belakang. Jadi nanti panitia atau wasit akan mengukur seberapa jauh sih lompatannya itu atau loncatannya itu. Nah, misalkan loncatannya 3 meter. Nah, kalau kita yang paling jauh 3 meter, maka kitalah pemenangnya. Tapi kalau misalkan kita kalah, yang maksudnya di bawah yang lain, berarti kita kalah, ya. Ingat, kalau misalkan dia melewati garis seperti ini, maka didiskualifikasi atau tidak akan masuk poin, ya, atau nggak bakal masuk skornya, ya. Oke, itu saja pelajaran dari Bapak hari ini. Kalian kalau misalnya ada pertanyaan,
boleh kalian tanyakan kepada Bapak. Nah, tugas kalian adalah membuat video. Jadi membuat video, jadi perancangan seperti apa? Ini Bapak akan rancangkan dulu ya. Jadi contohnya, kalian akan membuat video seperti ini. Karena Bapak punya akun, jadi kalau misalnya punya akun boleh. Tapi kalian boleh menggunakannya dengan botol aqua atau apapun boleh ya. Jadi seperti ini. Pertama kalian akan melakukan jalan dulu, misalkan dari mana ya, ujung, dari ujung. Dari ujung kalian lakukan jalan, oke? Kemudian kalian latihan melompat satu kaki, lompat lagi, ya, oke. Kemudian kalian boleh juga, jadi ini ada beberapa gerakan yang boleh kalian lakukan ya. Pertama, boleh berjalan dan melompat kayak tadi ya, berjalan dan melompat. Kemudian yang kedua, kalian boleh berjalan dengan loncat. Jadi jalan, kemudian loncat. Boleh seperti itu. Atau kalian juga boleh melakukan gerakan tadi yang Bapak bilang seperti ini. Misalkan, jadi ini garisnya ya. Nah, kalian akan lakukan lari, ya, lari. Sedia, siap, lari. Jadi kalian harus ada aba-abanya. Kalau mau melakukan lari, kalian harus melakukan ada aba-abanya. Bersedia, siap, ya. Jadi ingat, kalian boleh melakukan lari, berjalan, lompat, loncat. Jadi boleh lakukan itu. Ya, terserah kalian akan pilih yang mana. Minimal 2 gerakan, ya. Kalau misalkan berlari, berarti nanti harus ada gerakan yang lainnya. Misalkan gerakan loncat. Jadi bisa dikombinasikan lari dan loncat. Misalkan tadi kayak tadi Bapak kan, habis lari dari sini misalkan. Misalkan ini, lari, kemudian loncat, itu boleh, ya. Atau lari terus lompat, boleh. Atau jalan, lompat, atau jalan loncat juga boleh. Atau kalian loncat, lompat juga boleh. Jadi kalian boleh pilih ya. Tapi minimal harus ada 2 gerakan. Dan durasi videonya itu tidak melebihi dari 4 menit. Jadi ingat, tidak melebihi dari berapa menit? 4 menit ya. Jadi Bapak harap durasi videonya tidak melebihi 4 menit. Dan Bapak sarankan kalian untuk melakukan terlebih dahulu yang namanya pemanasan ya. Pasti kalian sudah belajar yang namanya pemanasan. Sebelumnya kan dengan Ibu Nita pasti kalian sudah belajar ya. Jadi caranya mulai dari kepala kemudian ke kaki. Ingat ya, kalau pemanasan itu dimulai dari harus berurutan ya. Kalau dari kepala berarti dari kepala kemudian badan ya, tangan, kemudian pinggang, baru kaki. Kalau misalnya dimulai dari kaki, berarti harus dari kaki, pinggang, tangan, baru kepala. Jadi harus berurutan. Boleh mulai dari kaki dulu atau dari kepala dulu, tapi harus berurutan. Gerakan pemanasannya sama dengan Ibu Nita yang pernah kalian pelajari juga ya, sama-sama ya. Nah, demikian pembelajaran hari ini. Jika ada pertanyaan, boleh kalian tanyakan pada Bapak melalui Google Classroom atau WhatsApp ya. Demikian pembelajaran kita hari ini. Tetap semangat dan jangan lupa tetap berolahraga supaya kita sehat dan supaya kita tentunya bisa memuliakan Tuhan dengan tubuh dan badan kita ini ya. Bye bye, Tuhan Yesus memberkati. Bye bye.